tidak pernah ada seorang kiai yang mengacungkan tangan atau mengumpulkan massa dan mengaku saya sebagai kiai. Selama proses itu terjadi, saya dulu sempat menjadi TO juga. TO? Waktu itu ya kita beli dengan cara utang. Ya kita bukan orang yang main-main. Ya, Dan nggak pernah main-main di situ. Sempat vakum sekitar 2 tahun mungkin waktu itu. Don't judge a book by its cover. Jangan melihat sebuah buku dari sampulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast Mas Sanggar Seni Makan Hati yang pertama. Kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Sanggar Seni Makan Hati. Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah terkenal di dunia kesenian. Kita langsung saja ke Mas Cahyanto yang ada di samping kiri saya, yang ganteng ini. Silahkan say hello sama tretan-tretan di rumah, Mas. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Salam. Baik, tretan-tretan di rumah, di sini sudah ada narasumber yang akan membahas tentang berdirinya Sanggar Seni Makan Hati. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Cahyanto. Mas Cahyanto, Ya, Mas. salaman dulu. Ya. Mas Cahyanto, saya mau bertanya tentang berdirinya Sanggar Seni Makan Hati. Itu didirikan kapan? Silahkan, Mas. Oke. Sanggar Seni Makan Hati itu baru saja sebenarnya. Karena awalnya namanya Teater Makan Hati, Teater. bukan Sanggar Seni. Kenapa saya katakan baru? Ya sekitar tahun berapa ya, 2000-an, sekitar 2000-an berubah menjadi Sanggar Seni. Ya awalnya memang berangkat dari teater. Kebetulan semacam ini. Mungkin ada baiknya saya ceritakan dulu kronologisnya ya. Iya, biar kenapa tahu tiba-tiba semua. kita punya inisiatif untuk bikin teater kampung yang notabene waktu itu gak pernah dilirik orang sama sekali. Yang namanya teater itu masih dianggap kumpulannya orang-orang gila kan. Jadi tetapi kenapa justru kita mendirikan teater, kan itu sebuah tanda tanya besar kan. Iya, benar. Ya. Jadi awalnya gini Mas Faris, di daerah saya, tempat tinggal saya waktu itu adalah tempat nongkrongnya teman-teman di mana mereka, maaf dalam tanda kutip, pengangguran. Nah, kampung saya waktu itu terkenal juga dengan kampung Dayak. Kampung Dayak. Ya. Kalau istilahnya sekarang ini ngombe, minum minuman keras, ya cimeng, nyabu dan sebagainya itu sudah biasa. Seperti itu ya. Ya. Dan saya pun sempat terlibat. Jadi saya sempat menjadi aktor juga di dunia ya semacam itu gitu ya. Nah, ketika saya sudah mulai mengenal tentang teater, maka saya pun berpikir, bisakah seni mengubah kebiasaan teman-teman yang semacam ini? Artinya yang minum-minuman keras, menggunakan narkoba dan sebagainya. Bisakah seni mengubah itu? Ya, jadi karena kebetulan waktu itu saya juga bagian dari teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif itu, maka mudah sekali bagi saya untuk mengubah. Ya, jadi saya berpikir waktu itu gimana andai kata teman-teman ini diberi wadah untuk berekspresi, untuk mengembangkan bakatnya, kemampuannya di bidang seni. Mungkin jika ada wadah semacam ini, teman-teman tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Iya. Itu harapan saya waktu itu.
akhirnya memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Jadi memang butuh proses, kesabaran, ya, ketekunan kita juga. Bahkan selama proses itu terjadi, saya dulu sempat menjadi TO juga. TO? Target operasi. Begitu. Ya, di urusan sabu-sabu dulu. Aduh. Ya, sempat juga semacam itu. Gitu. Gawat ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semua itu bisa teratasi. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah juga teman-teman yang dulu dikenal sebagai Kampung Dayak sekarang tidak lagi semacam itu. Ya, pada tahun 1998 itu awal saya kenal dengan teater. Kemudian 1 tahun setelah itu, tahun 1999, saya punya inisiatif untuk mendirikan teater Makan Hati. Kebetulan ada salah satu senior, yaitu Rahmat Santoso dari Pademawu waktu itu. Dia yang mengenalkan pada saya tentang teater pertama kali. Nah, kemudian saya ajak, gimana kalau saya mau bikin teater di kampung, bisa nggak bantu saya? Ternyata jawabannya bisa. Oke. Akhirnya saya juga mengajak teman yang memang satu angkatan dengan saya dan juga masuk di teater, yaitu Mas Toto Suhartono. Toto Suhartono. Ya, saya ajak juga Mas Toto, dikenal dengan Toktil. Gitu. Nah, yuk Toktil, gimana? Kita bikin teater yuk di kampung kita. Kebetulan satu kampung ya sama saya. Iya. Oh ya Mat, gak apa-apa, asik. Ya, maka sudah ada kesepakatan di antara 3 orang ini. Saya, Mas Totil, dan Mas Santoso. Nah, kemudian Mas Santoso ini rupa-rupanya memberikan kita peluang. Teater belum terbentuk, ya. Iya. Kemudian anggotanya juga belum ada, tetapi kita sudah dapat job. Hebat. Waktu itu ya, itu jobnya kecil-kecilan. Waktu itu teater ya? Teater masih. Iya. Jadi ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di daerah Pademawu waktu itu. Iya. Kemudian Mas Santoso ini minta pada kita, ayo teater Makan Hati tampil. Nah, jadi berbekal itu akhirnya saya mencoba mencari masa. Saya kumpulkan teman-teman kampung, waktu itu saya ajak termasuk Mas Halid itu ya. Kalau istilahnya teman-teman itu orangnya paling murakbal se-Indonesia. Begitu ya. Murakbal banget dia orangnya. Tapi orangnya enak kan? Sama sekali tidak enak masuk. Kok bisa sampean aja gabung? Ya karena kebetulan dia kan bagian dari keluarga besar di kampung kita gitu. Ya. Jadi kita ajak semua generasi muda di sana, kita ajak untuk tampil di kegiatan itu. Ya alhamdulillah kita bisa tampil. Nah, sejak saat itu baru ada event lagi. Kita sering kali diundang untuk berbagai kegiatan baik itu dari kampung ke kampung, bahkan perpisahan sekolah itu mengundang kita juga untuk main. Ya dari situ awalnya. Jadi setelah berkembang akhirnya wah ini kok tambah asik ya kayaknya gitu kan. Maka salah satu teman yaitu yang dikenal dengan sebutan Puteng Congkek itu Puteng ya. Congkek. Dia memang punya keahlian di bidang musik. Ya, dari atasnya memang pemusik dia. Ya juga pemain tunil kalau dulu. Ledrok ya. Tayub gitu. Jadi kebetulan dia paham sekali dengan musik-musik semacam itu, tradisi. Iya. Ya, dan dia terlibat dari awal ketika kita pentas tanggal 30 Agustus itu. Iya. Ya, maka dialah yang menginspirasi kami untuk pentas dengan iringan musik.
di situ. Dan di samping itu kebetulan di kampung saya waktu itu memang ada sebuah grup band. Grup band. Ya. Apa namanya? Ada 2 band di sana, ada 2. yaitu Tasmania Band dan satunya apa ya saya lupa. Ya itu satunya memang. Jadi teman-teman yang terlibat anak-anak band itu juga kita tarik. Akhirnya kita pun bermain-main di musik gitu. Gitu ya. Jadi selain di teater kita juga main-main di musik. Nah, kita juga sempat menjadi juara 1 dulu di lomba musik daerah ya yang diadakan Universitas Madura waktu itu. Iya. Jadi collab kita ya. Jadi antara musik modern dengan musik tradisi kita collab, kita bikin lagu di situ. Oh, jadi digabung gitu antara musik tradisional sama modern. Jadi pentas perdana kita akhirnya kita jadikan sebagai hari jadinya Sanggar Seni Makan Hati. Jadi tanggal 30 Agustus 1999 ya. Itu dijadikan sebagai hari lahirnya Sanggar Seni Makan Hati. Dulu masih teater ya. Iya, masih teater. Nah, ketika berubah ke Sanggar Seni ini itu adalah sebuah pengembangan. Karena kalau teater tidak mungkin kita bermain-main dengan musik juga kan. Iya. Ya, jadi di Sanggar Seni itu ada musik, kemudian ada teater, ada rupa juga. Iya, lukis ya rupa. Sekarang malah bertambah, ada tari. Tari juga. Ya, jadi kita mengembangkan teater, musik, seni rupa ya, tari. Ada 4 berarti ada ya. 4. Semacam itu Mas Faris. Ya. Jadi Tretan di Rumah itu sepenggal awal kisah dari lahirnya Sanggar Seni Makan Hati. Diingat ya, tanggal 30 Agustus 1999 itu hari jadi Sanggar Seni Makan Hati. Mas Cahyanto, saya Bang, mau tanya nih, kan mesti ada suka duka ya. Ya, betul. Kalau waktu dari pertama mendirikan sanggar, seperti yang tadi Mas Cahyanto ceritakan, benar, dukanya. Awalnya sampean yang notabene tadi katanya ya kena kutip lah seperti itu, tapi alhamdulillah dengan jiwa kesenian Anda yang sudah terbentuk bisa merubah karakter Anda dari dunia yang gelap ke dunia yang terang. Alhamdulillah. Jadi suka dukanya seperti itu ya Mas Cahyanto ya. Kalau kita berbicara suka dan duka itu adalah suatu hal yang kompleks sebenarnya. Ya. Dalam ketika kita mempunyai sebuah tujuan atau niat yang baik, memang selalu ada suka dan duka. Ya. Itu sudah hal biasa. Dan itu sudah pasti kita lewati gitu ya. Karena kita tidak mau jalan di tempat. Kita harus terus maju dan maju. Jadi begini Mas Faris, dulu ketika awal pertama kali saya bentuk sanggar teater Makan Hati di situ ya, dan awal pertama kali juga kita menggunakan musik sebagai salah satu komponen yang menguatkan teater kita, itu memang banyak kendala. Awalnya ya salah satu contoh gini, saya juga seorang pengangguran. Ya. Saya bukan seorang bisnismen, saya bukan orang kaya, saya orang biasa saja. Bahkan untuk merokok saja waktu itu memang lucu, luar biasa ya. Jadi sampai cari putung rokok gitu kan, untuk ngerokok itu sampai semacam itu. Nah, artinya
Artinya, secara finansial saya tidak mampu untuk mendanai teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dari mana teman-teman mempunyai itu alat-alat pertanyaan, musik ya. semacam itu? Nah, Pertanyaan pasti muncul itu, ya. dapat dari mana? Jadi gini, ini satu konsep yang kita gunakan waktu itu. Jadi setiap kali kita pentas, kita dapat bayaran waktu itu, honor ya dari pementasan itu ya, bayaran. Nah, itu kita sisihkan untuk kas. Nah, dari kas itulah kemudian kita nyicil. Misalkan ada gong yang ingin dijual, gitu. kita beli gong dulu. Gong cuma berupa gong satu gong. Kemudian kita pentas di kemudian harinya lagi, ya kita simpan uangnya. Kemudian ada gendang mungkin yang ingin dijual, kita beli gendang. Semacam itu. Sampai pada akhirnya kita mempunyai alat-alat yang sudah lengkap, komplit. Alhamdulillah. Nah, seperti kata pepatah, ketika semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin besar pula angin menggoyangnya, kan gitu betul. ya. Waktu itu maka nanti sempat goyang juga. Goyang ya. Ya, jadi teman-teman sudah banyak yang married, sudah banyak yang menikah, akhirnya lupa dengan teaternya, dengan Sanggar Seni Makan Hati. Iya. Ada kemudian para pelajar yang bergabung dengan kita ketika dia sudah kelas 3 SMA, dia sudah melanjutkan kuliah, sudah keluar dari Madura, otomatis tidak bersama dengan kita lagi, kan semacam itu. Nah, akhirnya sempat vakum sekitar 2 tahun mungkin waktu itu. Iya. Ya, sempat vakum, alat-alat musik tidak digunakan sama sekali. Sehingga alat-alat musik Sanggar itu dialihkan ke sebuah grup yang tidak usah saya sebutkan. Oh iya. Dialihkan ke sebuah grup oleh teman yang memang dipercaya untuk mengurusi masalah musik tradisional itu. Jadi ya sudah kita berikan, ya sudah dikembangkan waktu itu. Ya, setelah bergantinya tahun, ya selalu ada masalah kan di situ ya. Ternyata grup itu bubar dan kita pun tidak bisa mengambil alat-alat kita, is no problem, tidak masalah buat kita gitu. Akhirnya solusinya gimana? Berarti dari awal lagi itu? Kita berangkat dari awal lagi. Nah, disitulah kita mencoba untuk memberanikan diri. Ya, kebetulan ada salah satu teman yang memang mumpuni di bidang finansial. Ya, kita pinjam uang maksudnya. Iya. Kebetulan ada alat musik yang akan dijual. Waktu itu ya kita beli dengan cara utang. Kita nyicil, setiap ada ini kita nyicil semacam itu. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lunas semuanya. Alhamdulillah. Baru lunas semuanya ya. Jadi itulah perjuangan teman-teman dari Sanggar Seni Makan Hati sehingga sampai saat ini, terutama di bidang musiknya juga berjalan, dan insya Allah orang Pamekasan juga sudah mengenal Sanggar Seni Makan Hati. Ya, itu Mas Farid. Nah, dan problema di seputar seni itu memang tidak cukup sampai di situ. Itu ya. Konfliknya cukup rumit. Ya. Bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat di sekitar kita? Mas Faris kan tahu sendiri kegiatannya orang seni itu seperti apa. Iya. Kadang ketika sudah proses sampai larut malam dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan tempat di Sanggar Seni Makan Hati yang sekarang ini, kita sebelumnya pindah-pindah, Mas Faris. Iya. Jadi ada pernah di gudang A, pernah di rumah si A, si B, dan seterusnya, sampai akhirnya alhamdulillah kita diberikan sebuah tempat oleh salah satu warga dan sanggar kita sudah bisa menetap di sana.
Jadi kita sudah punya sanggar sendiri sekarang. Alhamdulillah. Ya meskipun sederhana, tapi harapan kami meski sederhana mudah dicerna, tetapi tetap punya warna dan makna yang luar biasa. Yang penting berprestasi ya. Hidup itu kan memang berubah, Mas Faris. Jadi kita seperti roda ya. Iya. Kadang di bawah, kadang di atas. Iya benar. Jadi kita itu memang harus selalu bergerak dan tidak bisa kita statis atau diam saja di tempat, karena memang sudah harus berubah gitu ya. Seperti ini kan, selama ini mungkin orang-orang mengenal Makan Hati itu kan musik. Iya. Gara-gara apa? Karena musiknya yang menonjol, yang sering diundang oleh orang-orang ya. Teater sekarang meredup ya. Iya, sejak adanya corona justru malah semakin ini kan teater. Nah, kita berpikir kalau dengan keadaan semacam ini dan kita masih mencoba idealis dengan keteateran kita harus butuh panggung, dan panggung kalau tidak di panggung kita nggak bisa mentas. Ya, akhirnya kita pun akan mati gitu. Teater akan mati suri. Makanya kita dan teman-teman mencoba bersinergi dengan teman-teman membuat YouTube ya. Dari situlah kreativitas kita di bidang teater setidaknya bisa kita ekspresikan, bisa kita tunjukkan di situ. Jadi kita ingin menunjukkan juga ini loh teaternya Makan Hati juga masih ada sebenarnya. Iya. Ya. Dan kita bisa tampil dengan serius, kita bisa tampil selengean, kita bisa tampil ini. Artinya kita bisa fleksibel dimanapun, kapanpun, di tempat seperti apapun kita bisa fleksibel sebenarnya. Ya, orang-orang mungkin mengenal kita ini, wah ini ya Makan Hatinya sekelompok selengean saja orang-orang ini ya. Tetapi jangan kaget ketika kita sudah mencoba untuk bersikap serius baik dalam sebuah pementasan atau dalam sebuah forum, ya kita serius. Ya. Karena satu yang kita pegang ya, bahwa kaki ini nggak selamanya harus pakai sepatu. Kaki tidak selamanya pakai sepatu. Iya, suatu saat kita harus merasakan tajamnya kerikil di jalan. Gitu ya. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Bisa dicatat ini tretan-tretan filosofi dari Mas Cahyanto ini. Coba diulang lagi Mas Cahyanto. Ini kayak pelajar saya. Dapat ulangan gitu ya. Bagaimana tadi kaki? Ya semacam itulah Mas Faris. Ya tidak usah dibesar-besarkan karena kita sebenarnya secara fisik sudah besar kan. Iya. Sebelum melanjutkan Mas Cahyanto, silahkan diminum dulu. Sepertinya suara sampean agak serak. Silakan. Kalau suara saya memang bisa saya ubah Mas Faris. Alhamdulillah. Dan sengaja saya memang menyerak-nyerakkan suara saya biar disuruh minum. Gitu ya. Perekrutan anggotanya itu seperti apa sih? Dan awal tuh ada berapa? Awal berdirinya Makan Hati itu? Kalau kita bicara tentang awal ya, ada 3. Apa tuh ditambah ada 6 orang apa berapa? Ya, jadi dulu di awal ya yang jelas kita mencari sosok-sosok teman-teman yang sekiranya bisa mengayomi yang lain. Jadi kalau saya sebutkan ya lumayan ada sekitar 7 orang. 7 orang ya. Sekitar 7 orang. Jadi yang tergabung di tim kita waktu itu. Awal perintis itu 7 orang ya. Nah, dan itulah yang akhirnya mengajak teman-teman yang lain. Dan setelah itu tidak cukup di teater kampung saja, ternyata itu berimbas. Ada pelajar yang juga masuk ke teater kita waktu itu ya. Dan secara sukarela tidak ada perekrutan waktu itu memang. Jadi situnya Kak, saya mau ikut teater Makan Hati.
oke, nggak apa-apa. Nggak ada seperti apa ujian untuk pelantikan, nggak ada. Jadi langsung gabung. Langsung gabung semacam itu. Nah, cuma sekarang ini kan saya katakan tadi bahwa zaman sudah berubah. Iya, betul. Jadi segalanya kita ngikuti perkembangan zaman, dan kita di sini sebagaimana masukan dari teman-teman yang lain bahwa yuk kita coba lebih berhati-hati lagi dalam memilih anggota yang akan masuk ke dalam sanggar kita. Artinya ada proses seleksi mungkin terlebih dahulu atau apalah gitu, sehingga dia sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama dengan sanggar dengan ini. kita gitu loh ya. Kalau boleh tahu anggota yang sekarang tuh jumlahnya berapa orang? Kalau jumlah anggota kita di bidang musik, silakan sampean hitung berapa alat musik di situ. Waduh, Ya. banyak ya. Iya, kan ada alat musik modern dan tradisi. Jadi yang tradisional tuh berapa alat musiknya, dan itu sudah ada orang-orangnya semua. Yang modern berapa, itu sudah ada orang-orangnya. Nah, kemudian di teaternya sendiri, kemudian di Tari. komunitas tari, ya, Seni rupa ya juga. semuanya. Sampai Lumayan. nggak tahu ya, sampai lupa jumlahnya ya. Karena gini Mas Haris, saya di sini sekarang bukan lagi sebagai pengurus, Iya. tapi sudah pembina. Gitu ya. Jadi segala yang berkaitan dengan masalah keanggotaan dan sebagainya itu sepenuhnya Pengurus ya. adalah wewenang dari Ya, kepengurusan di situ. benar, betul. Ternyata berbincang-bincang dengan Mas Jayanto ini asik juga. Orangnya fleksibel. Pengetahuannya luas. Saya mau tanya, prestasinya apa saja sih selama berapa tahun ya? Dari 99, 23 tahun ya. 22 masuk 23 tahun. Itu prestasinya apa saja? Banyak ya? Ya banyak Mas Haris. Pernah juara 1, juara 3, juara 2. Itu tingkat Baik tingkat provinsi maupun kabupaten, ya kita sering menjadi juara dalam setiap event perlombaan. Tetapi gini, sebenarnya bukan target kita bukanlah untuk bagaimana menjadi juara. Loh, kok bisa Mas? Setiap suatu tim itu pasti ketika ikut perlombaan itu pasti targetnya juara. Ya, silakan tim lain mempunyai keinginan semacam itu. Kalau kita pribadi di Sanggar Seni Manganati bukan semacam itu. Oh gitu. Tetapi sebenarnya itu kita anggap sebagai sebuah proses pembelajaran buat teman-teman semua, buat anak didik kita. Ya, itu adalah sebuah proses pembelajaran menuju pendewasaan mereka. Gitu. Jadi motivasinya ketika ikut lomba itu apa nantinya buat Ya itu, mereka? sebagai sebuah proses pembelajaran. Proses ya. Gini, mungkin ketika saya tidak kenal dengan Mas Faris, saya malas untuk bincang-bincang dengan Mas Faris, ya kan? Tetapi ketika saya sudah mengenal Mas Faris, akhirnya apa yang terjadi? Saya asik. Bahkan ya. kita tidak ingat waktu, sudah berapa lama kita. Iya, ngobrol, benar kan? sekali, betul. Nah, itu adalah teknik awal kita. Jadi Iya, ketika iya, kita iya. mengikuti lomba dulu, ketika kita ngikutin lomba, kita nggak pernah berharap jadi juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Enjoy Tapi aja yang ya. penting kita ikut aja. Ikut aja, enjoy. Bahkan sekali kita ikut, kita bisa ngirimin 6 regu, 6 tim sekaligus. Hebat. Semacam itu. Iya. Dan hasilnya apa? Ketika sudah masuk pada pengumuman, kita nggak juara gitu. Jadi Dan itu tidak masalah. Nggak jadi buat kita. beban buat Nggak jadi kita. beban buat Betul. kita. Karena apa? Kita berangkat dari niat awal kita bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran. Saya hanya ingin mengenalkan, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu teater. Iya. Don't judge a book by its cover. Jangan melihat sebuah buku dari Waduh, sampulnya. filosofi Ya. lagi nih. Udah, Wah, jangan kayak gitu, Mas. Biasa aja, Mas. Sorry. hebat Ya. sampean. Jadi jangan melihat buku dari sampulnya. Iya, Kenapa saya katakan semacam itu? Karena dulu ketika saya masih mahasiswa, saya sering dianggap remeh. Saya sering dianggap enteng bahwa ini orang teater. Kenapa? Penampilan kita kayak gini gitu. Selengean. Kita adanya bukan celengean.
adanya kita ya kayak gini, kita tampil apa adanya, semacam itu. Kita nggak mencoba menutupi muka kita dengan topeng. Ya inilah Cahyanto, gitu, semacam itu. Iya, Jadi dulu kita senantiasa ya diremehkan, dianggap sepele dan sebagainya. Tetapi dengan kemauan keras kita, akhirnya kita mampu menepis itu. Bahwa orang teater yang semula disepelekan, ternyata tidak hanya mampu menciptakan riak saja, tetapi kita juga mampu mencipta gelombang dan mengubah dunia. Begitu. Jadi semacam itu yang kita lakukan waktu itu. Aduh, salut sama sampean ini, Mas. Dan ini lagi terkadang memang termasuk saya pribadi saat ini juga sering kelewatan. Ingin dianggap mungkin sebagai orang seni, kita penampilannya memang sok beda lah dengan orang lain. Ya. Iya, kadang-kadang juga punya ciri khas ya kalau orang seni. Ya, itulah yang mempengaruhi mungkin penilaian masyarakat terhadap kita para seniman gitu kan. Ya, tetapi itu sah-sah saja karena Iya. apapun yang dilakukan oleh teman-teman seniman itu adalah proses mereka. Satu proses mereka menuju pendewasaan diri mereka masing-masing. Gitu. Saya pernah mendengar Sanggar Seni Makan Hati itu pernah ikut lomba lawak api. Betul itu? Ya, betul banget. Sampai ya. Karena gini, Mas sejauh Faris, itu. kita ini bergerak di berbagai bidang seni. Jadi gini aja, teater ya. Kita ngomongin teater. Ada yang mengatakan bahwa teater itu adalah perpaduan dari berbagai macam bidang seni. Ya, akhirnya kita bergerak di semua bidang. Jadi orang-orang musik, orang-orang teater sendiri, orang tari, bahkan orang yang ahli di bela diri atau banyak silat, semua jadi teman kita. Pada saat kita proses, semua kita ajak, kita rangkul. Ayo kita proses bareng. Dan selama ini kita memang menjalin kemitraan dengan berbagai dinas-dinas terkait. Sehingga ketika mereka membutuhkan kita selalu siap. Karena kita juga rutin latihan gitu ya. Iya, pernah dikirim ke Jakarta ya. Sering kali semacam itu. Jadi kita nggak pernah main-main berkesenian, meskipun kita dinilai main-main kelihatannya. Jadi dari cover luar kita terlihat seperti sekelompok orang yang sedang main-main, tetapi ketika dia mencoba membuka, membedah isi dari kita yang sebenarnya, kita bukan orang yang main-main. Dan nggak pernah main-main di situ. Menjadi seniman itu sangat butuh untuk diapresiasi. Benar. Dan divalidasi. Bagaimana tanggapan sampean? Ya, menjadi seniman butuh diapresiasi dan divalidasi. Benar sekali. Karena memang ya tidak semua seniman itu bernasib baik. Iya, betul. Khususnya pada masalah finansial. Banyak sekali rekan-rekan seperjuangan saya yang berprofesi sebagai seniman justru hidupnya sangat memprihatinkan. Karena apa? Ya mungkin karena kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah terhadap para pelaku seni ini. Iya. Mereka dianggap biasa saja ya. Iya, bahwa ide itu mudah gitu ya. Padahal butuh proses untuk ya. memunculkan sebuah ide itu luar biasa rumitnya gitu ya. Jadi ide itu mahal sebenarnya. Betul, ya. Dan kadang anggapan orang-orang yang di atas itu beda. Mereka minta kita sekarang, besok tampil, dan kita dibayar dengan harga yang tidak sepantasnya. Ini yang sering terjadi, khususnya di kabupaten kecil seperti di tempat kita Pamekasan ini. Penghargaan terhadap sebuah karya itu sangat minim sekali, minim. Ya, jadi karya seorang seniman ya yang seharusnya menurut saya
dihargai dengan sesuatu yang Layak. lebih, yang layak. Sepertinya kali ini ya hanya sekedar Masih tidak Ya. ada perhatian ya. Padahal sudah berjalan lama masalah ya, seni ini. beda sekali Mas Faris dengan di kota-kota besar. Kenapa saya katakan semacam itu? Karena seringkali saya mengirim duta seni dari kabupaten ini gitu ya. Dulu ketika saya masih aktif, saya sering mengirim semacam itu. Dan ketika kita bertemu dengan duta seni dari kabupaten lain di provinsi Jawa Timur, kita sempat minder, Mas. Salah satu contoh saja ya, satu contoh yang paling sederhana saja yang sudah membedakan kita dengan kabupaten yang lain pada seragam ya, kostum misalkan. Mereka sudah punya seragam ini kompak untuk satu tim. Sementara kita ya apa adanya. apa adanya. Tetapi ukuran kreativitas kan bukan pada seragam tentunya. Betul. Tapi Ya, itu ada bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatian dari pemerintah di tempat ini. Dan tidak cuma itu, ketika saya coba tanya pada teman-teman dari luar ini ya, saya tanya, ternyata memang ada semacam ini pelatihan khusus. Mereka benar-benar diberi wadah, sarana dan prasarana yang lengkap semacam itu. Jadi memang betul-betul difasilitasi kreativitas mereka, sehingga wajar ketika setiap tahun ketika ada kegiatan lomba tingkat pelajar dan sebagainya, yang muncul adalah nama kabupaten ini, kabupaten itu semacam itu. Wajar sekali gitu ya. Karena memang sudah difasilitasi dari awal. Sementara kita kan dadakan. Dadakan itu juga fasilitasnya ya juga seadanya ya, semacam itu. Miris sekali Mas Faris ketika andai kata Mas Faris ini tahu bagaimana kehidupan seniman-seniman di tempat kita ini ya, khususnya para seniman tradisi, ya miris sekali. Jadi saya pikir perlulah kita mungkin ya memberikan penghargaan atau mungkin sertifikasi lah pada seniman-seniman yang sudah, mereka juga pejuang. Saya katakan mereka pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Andai kata tidak ada mereka, saya pun tidak tahu seperti apa tari ronding, seperti apa topeng ketak. Dan selama ini mungkin pemerintah hanya tahu, oh kita punya topeng ketak, kita punya ronding, kita punya ini, itu dan sebagainya. Tetapi bentuknya seperti apa, mereka tidak akan tahu kalau tanpa adanya perjuangan dari orang-orang sebelumnya, dari seniman-seniman sebelumnya yang selama ini sudah ditinggalkan, tidak diperhatikan semacam itu. Jadi itu yang menjadi kegelisahan saya selama ini ya, semacam itu. Kepada pemerintah untuk mohon memperhatikan para seniman, begitu ya? Ya, benar. Ya, setidaknya mungkin ada sertifikasi seniman yang ada itu ya. Semoga didengar. Tapi memang hal semacam itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, Mas Faris. Karena persoalan di bidang kepemerintahan itu betul-betul kompleks. Banyak sekali permasalahan di bidang itu gitu loh. Ya semoga. Tapi mungkin ya jadi perhatian bisa jadi semacam itu. Alhamdulillah gitu ya. Di usia yang bulan 8 ini tahun 2022 23 apakah ada rencana untuk merayakannya? Man purpose God dispose. What? Man purpose God dispose. Jadi manusia hanya bisa berusaha merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Oh begitu. Kalau keinginan kita semua rekan-rekan Sanggar Seni Makan Hati ya tentu ada kegiatan, ada event, bahkan kita pengen event yang besar dan kita siap. Misalkan nantinya ada yang mau mendanai itu. Iya. Tapi sekali lagi bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan ini
sepenuhnya berangkat dari dompet kita masing-masing, Pribadi ya. dari pribadi. Iya, Jadi iya, memang tidak difasilitasi oleh suatu badan tertentu. Jadi kita berangkat murni intern dari Sanggar Seni Makan Hati sendiri. Mas Yanto, Ya, Mas Faris. saya mau tanya masalah rekrutmen Sanggar Makan Hati yang sekarang ini. Apa masih membuka pendaftaran untuk anggota baru? Oh ya, tentu saja. Jadi saat ini kita memang sedang mengadakan rekrutmen ya. Rekrutmen. Untuk mungkin ada yang tertarik untuk bergabung dengan kita baik di teater, tari dan musik. Mungkin ya. Dan Karena ada 4 ya tadi. sudah nyebar di Facebook, di medsos itu sudah ada semacam Oh, itu. jadi sudah menyebarkan brosur ya? Ya, jadi rekrutmen. tinggal menghubungi kontak person yang ada di situ aja nanti. Jadi selanjutnya. tretan-tretan yang ingin bergabung ke Sanggar Seni Makan Hati itu di Facebook Sanggar Seni Makan Hati, di Instagramnya itu sudah ada pamflet tentang rekrutmen Sanggar Seni Makan Hati. Jadi silahkan dibaca, di situ ada kontak personnya, bisa menghubungi. Begitu kira-kira ya Pak Yanto, Ya, Mas Yanto. Kenapa kita mengadakan rekrutmen semacam itu? Alasan kita sederhana, sebenarnya kita hanya ingin berbagi ilmu, yaitu kedua kita ingin menambah teman dan semacam itu. Ya, Kemudian ya. memang dalam sebuah sanggar itu supaya bisa kekal dan lama, kita harus selalu mengadakan regenerasi. Iya betul. Jadi betul. ada regenerasi setiap tahun, maka insya Allah sebuah sanggar apapun itu akan menjadi lama dan bertahan. Ya, karena memang saya sendiri sudah yang jelas tidak akan selamanya mungkin semacam ini. Kita kan nggak tahu gitu ya. Usia kita sudah. Nah, kita nggak tahu kapan kita akan dijemput, kapan kita akan ini, kita nggak tahu itu. Gitu. Jadi artinya memang ada regenerasi. Siap-siap semacam itu. Oke. Kesan sampean kepada tretan-tretan di rumah? Pesannya. Iya. Oke. Saya kalau bicara tentang pesan, sepertinya apa ya? Saya masih belum terlalu tua untuk memberikan pesan atau wasiat. Ya. Kan tetapi mungkin apa yang saya katakan ini bisa dijadikan sebagai cermin bagi rekan-rekan yang kebetulan nonton channel kami saat ini, dan juga bagi adik-adik yang dalam taraf belajar mungkin saat ini. Satu hal yang saya ingatkan adalah bahwa dunia tidak tetap, dunia selalu berubah. Ya, karenanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan pernah diam di tempat. Kita harus selalu mencari dan mencari ilmu apapun itu. Semisal kita suka teater, ya ayo kita cari ilmu teater. Kita suka tentang sains, ya kita cari ilmu sains. Dan kita harus senantiasa inovatif. Artinya membuat satu hal-hal yang baru yang sekiranya akan menunjang pada masa depan kita nantinya. Dan yang terakhir, harapan saya buat kita semua, ya, jangan lupakan budaya, tradisi, warisan leluhur kita. Itu hal yang terpenting yang perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan semua. Bolehlah kita bersikap modern, bolehlah kita bergaya hidup modern, tetapi jangan lupa yang namanya tradisi. Tradisi khususnya warisan nenek moyang kita, kalau bisa ayo kita jaga dan kita lestarikan. Siap. Yang terakhir ini, Mas Cahyanto, sebagai seniman, saya pengen Anda itu apa? Unjuk kebolehan, puisi atau apa, sedikit saja,
biar tretan-tretan di rumah tahu bahwa Mas Cahyanto adalah seniman yang jempolan. Silahkan. Ya, sudah. Nah, sudah. Ya, jadi karya ini saya beri judul Menunggu. Oh, menunggu. Ya. Jadi ini karya saya, judulnya Menunggu. Oh, begitu. Ya, benar Mas Faris. Oh. Jadi saya pikir tidak usah saya harus membusungkan dada untuk agar orang-orang tahu seperti apa dada saya, karena saya punya sebuah prinsip Waduh. bahwa tidak pernah ada seorang kiai yang mengacungkan tangan atau mengumpulkan massa dan mengaku saya sebagai kiai, panggil saya kiai. Ini. Tidak ada yang semacam itu. Ini. Tetapi karena sikap, perbuatan, dan perilakunya yang mencerminkan seorang kiai, maka orang-orang menyebutnya sebagai Cocok kiai. ini. Cocok Itu ini. prinsip Mas Faris. Bagus, keren Pak. Saya pengen seperti sampean tapi tidak bisa. Oh, jangan jadi seperti saya Mas Faris. Enggak, maksudnya bukan seperti Anda, maksudnya ilmunya itu enggak sama. Masing-masing manusia punya kelebihan Ya, masing-masing. Alhamdulillah Mas Cahyanto, kita ada di penghujung acara. Kita akhiri acara ini kepada pemirsa, tretan-tretan yang di rumah. Tadi sudah kita bahas tentang sejarah berdirinya Sanggar Seni Makan Hati, lika-likunya, bagaimana tadi sudah dikupas habis oleh Mas Cahyanto. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cahyanto yang telah hadir. Mas Cahyanto, terima kasih ya. Kepada tretan-tretan yang di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saya Faris, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.